Teori behaviorism, sebuah teori yang bukan hanya berurusan dengan perilaku, tetapi yang hasilnya dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan oleh guru kepada siswa. Respon adalah reaksi siswa terhadap stimulus dari guru. Selanjutnya, teori behavioristik, Ivan Petrovich Pavlov. Belajar yang didapat dari proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat condition yang kemudian menimbulkan reaksi respon. Hal terpenting dalam teori ini adalah adanya latihan yang terus-menerus agar menghasilkan perilaku yang terjadi secara otomatis. Penerapan teori belajar Ivan Pavlov, guru memberikan soal kepada siswa. Apabila siswa menjawab pertanyaan dengan benar, maka siswa diberi hadiah berupa tambahan nilai. Kebiasaan belajar yang diharapkan supaya siswa menjadi semangat belajar sehingga belajar dapat menjadi kebiasaan. Teori belajar behavioristik selanjutnya digagas oleh Petrus Frederick Skinner. Belajar sebagai proses perubahan perilaku yang dicapai sebagai hasil belajar melalui proses penguatan perilaku baru yang muncul. Proses ini biasa disebut dengan operant conditioning yang konsep pentingnya adalah stimulus respon. Hukum teori Skinner. Yang pertama, hukum law operant conditioning menyatakan apabila suatu tingkah laku diiringi oleh sebuah penguatan, maka tingkah laku akan meningkat. Yang kedua, law of extension menyatakan apabila suatu tingkah laku yang diperkuat dengan stimulus penguat, maka tingkah laku tersebut akan menurun atau bahkan musnah. Jika siswa hanya diberikan nasihat tanpa adanya penguatan, lama-lama semangatnya akan menurun. Penerapan behavioristik teori Skinner. Guru meminta siswa berbicara dengan cara menyebut nama atau menunjuk siswa tersebut. Setelah itu, baru siswa diperbolehkan bicara. Tetapi, jika guru tidak menyuruh siswa berbicara, maka siswa tidak boleh berbicara. Selanjutnya, teori belajar behavioristik Edward Thorndike. Teori belajar Thorndike disebut juga teori connection karena belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Disebut koneksionisme karena belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Thorndike menemukan 3 hukum pokok. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan teori belajar dari Thorndike adalah agar siswa menguasai materi tertentu. Maka diawali dengan kesiapan siswa untuk belajar, baik secara fisik maupun mental. Hukum yang pertama, hukum kesiapan. Proses belajar akan berhasil dengan baik bila siswa memiliki kesiapan individu dalam melakukan sesuatu, yaitu kecenderungan untuk bertindak. Hukum yang kedua adalah hukum latihan. Hubungan antara stimulus dan respon akan menjadi kuat bila sering digunakan dan sebaliknya akan menjadi lemah jika tidak digunakan. Tindakan akan terjadi karena latihan-latihan tetapi akan melemah bila koneksi dihentikan. Maka guru harus melakukan latihan berulang. Hukum yang ketiga adalah hukum akibat. Suatu tindakan atau perbuatan yang menghasilkan rasa puas akan cenderung diulang. Sebaliknya, tindakan atau perbuatan yang menghasilkan rasa tidak puas akan cenderung tidak diulang. Penerapan hukum kesiapan. Sebelum pembelajaran dimulai dengan berdoa kesiapan mental, menyampaikan manfaat mempelajari materi pembelajaran, mengkontekstualkan materi pembelajaran yang akan dipelajari, ice breaking, kegiatan game atau permainan atau aktivitas yang digunakan untuk memecahkan kebukuan siswa guna memfokuskan konsentrasi siswa dalam pembelajaran, melakukan apersepsi dengan mengkaitkan materi yang akan dipelajari dengan kondisi yang dialami oleh siswa yang bertujuan memaksimalkan kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, penerapan hukum latihan. Misalnya, pada pembelajaran matematika, menjumlahkan perkalian bersusun, guru harus memberikan latihan berulang-ulang dengan contoh latihan perkalian bersusun. Agar siswa semangat untuk berlatih, maka untuk setiap jawaban yang benar, guru memberikan reward berupa hadiah, baik berupa ungkapan verbal, kamu anak pintar, kamu anak hebat, dengan pujian-pujian, maupun yang berbentuk simbol, acungkan jempol, tepukan punggung, senyuman, anggukan kepala, dan juga bisa dengan nilai. Mereka akan semangat untuk belajar. Selanjutnya, penerapan hukum akibat. Kemudian, agar materi tersebut mudah diterima siswa, guru memberikan soal-soal yang harus dikerjakan siswa. Selain dengan cara tulis, soal-soal tersebut disampaikan lagi dengan cara lisan. Dengan cara tersebut, lama-kelamaan siswa akan menguasai materi. Untuk jawaban benar, guru akan memberikan reward atau hadiah. Verbal bisa berupa sikap,
Jika guru mengajarkan pembelajaran tentang lingkungan alam dan buatan di sekitar, guru perlu menayangkan gambar atau video sehingga siswa tertarik pada pelajaran tersebut. Contoh penerapan biofuturistik dalam pembelajaran di kelas. Guru harus menyiapkan materi pembelajaran, menyusun materi yang akan diajarkan, dan membuat bahan ajar secara lengkap dimulai dari materi yang diketahui siswa, menyenangkan, sampai materi yang kompleks. Sebelum pembelajaran dimulai, adanya kesiapan mental, menyampaikan manfaat mempelajari materi pembelajaran, mengkontekstualkan materi pembelajaran yang akan dipelajari, guru melakukan ice breaking guna memfokuskan konsentrasi siswa dalam pembelajaran, guru melakukan apersepsi dengan mengkaitkan materi yang akan dipelajari dengan kondisi yang dialami oleh siswa yang bertujuan memaksimalkan kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran. Guru memberikan instruksi yang lebih banyak selama proses pembelajaran supaya siswa selalu fokus dalam pembelajaran. Guru memahami pengelolaan waktu pembelajaran supaya guru dapat kapan waktu yang tepat diberikan penguatan kepada siswa. Guru tanggap memperbaiki apabila ada siswa atau materi yang salah. Guru lebih banyak memberikan soal-soal latihan yang berulang dengan tujuan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Guru mengevaluasi proses pembelajaran setelah pembelajaran. Guru memberikan contoh kepada siswa sehingga siswa mengikutinya. Pemberian materi hafalan kepada siswa dengan melakukan gerakan-gerakan yang bertujuan siswa mengingat hafalan dan dilakukan berulang-ulang. Guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan